Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 1 halaman 145. Ayo kita berlatih 4.1. Akan ada 3 soal yang Kak Sari bahas di video kali ini. Disimak ya, Dek. Oke, sebelum mulai baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, mana di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus? Ada A, B, C, D, E, dan F. Kita disuruh memilih yang merupakan persamaan garis lurus ya. Nanti ada beberapa yang merupakan persamaan garis lurus. Kak Sari kasih tahu dulu cirinya. Persamaan garis lurus itu pokoknya ya Dek ya, variabelnya itu pangkatnya harus 1. Variabelnya berpangkat 1 gitu. Nah, variabelnya nanti bisa 1, bisa 2. Yang jelas kalau ada 2 berarti dua-duanya harus pangkat 1. Kalau hanya ada satu variabel ya satu variabel itu harus berpangkat 1. Berpangkat 1 itu boleh tidak ditulis. Contohnya kayak gini, misalnya yang A. X ditambah 3Y sama dengan 0. Ini berarti ada dua variabel ya, X dan Y. Nah, variabel X pangkatnya 1. Nah, 1 itu tidak ditulis, jadi X saja gitu boleh. Y juga pangkatnya 1 ya, Y saja nulisnya. Maka X ditambah 3Y sama dengan 0 ini merupakan garis lurus. Lagi yang B, X kuadrat tambah 2Y sama dengan 5. Nah, ini variabel X-nya pangkatnya bukan 1 ya, melainkan 2. Berarti jelas yang B ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Yang C, 3Y ditambah 3X sama dengan 3 kuadrat. Y-nya pangkat 1, betul. X-nya pangkat 1, betul. Berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Tapi Kak, di sini ada pangkat 2. Nah, ini kan konstanta, nggak ada masalah. Ini persamaan C ini kalau kita tulis ulang menjadi gini. 3Y ditambah 3X sama dengan 9. Ya, 3 kuadrat adalah 9. Tuh, yang kita lihat Y-nya pangkat 1, X-nya pangkat 1. Maka dia merupakan persamaan garis lurus. Yang D, Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Ini juga ya. Kenapa? Karena Y-nya pangkat 1, X-nya juga pangkat 1. Terus E, akar 4Y ditambah 3X kurangi 6 sama dengan 0. Ini bukan persamaan garis lurus karena ini akar 4Y itu bisa ditulis gini deh. Akar 4 kali akar Y. Terus ditambah 3X kurangi 6 sama dengan 0. Akar 4 adalah 2, akar Y itu ya tetap akar Y. Nah, ditambah 3X kurangi 6 sama dengan 0. Akar Y, ini kalau ditulis dalam bentuk pangkat itu menjadi gini. 2 kali Y pangkat setengah ya. Akar itu artinya pangkat setengah. Ditambah 3X kurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat Y-nya pangkatnya bukan 1, melainkan pangkat setengah ya. Padahal syaratnya tadi variabelnya pangkatnya harus 1. Maka jelas yang E ini bukan persamaan garis lurus. Oke, terakhir yang F, Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan 12. Ini jelas-jelas bukan ya, karena di sini pangkat 2, ini juga pangkat 2. Jadi kesimpulannya yang merupakan persamaan garis lurus hanya ada 3. A, C, dan D. Oke, untuk kalian yang ditugaskan oleh guru menggambar persamaan garis lurus A, C, dan D ini, nanti kalian lihat langkah-langkah cara membuat persamaan garis lurus yang dikerjakan Kak Sari di soal nomor 3 ya Dek ya. Ikuti langkah-langkahnya di sana, insya Allah bisa. Oke, nah sekarang kita kerjakan dulu aja soal nomor 2. Nomor 2, diketahui persamaan garis 2Y sama dengan 3X kurangi 6. Lengkapilah tabel berikut. Ini untuk X-nya nilainya sudah ditentukan mulai dari negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Nilai Y-nya harus kita hitung dulu ya menggunakan rumus persamaan ini. Kemudian titik X, Y-nya nanti kita tuliskan di sini. Oke, langsung aja ya Dek, caranya seperti ini. Yang pertama, untuk X sama dengan negatif 4, kita masukkan ke rumus persamaan garisnya. Rumusnya itu 2Y sama dengan 3X kurangi 6 dari sini. Nah, X-nya diganti negatif 4, berarti 2Y sama dengan 3 dikali negatif 4. Kenapa? Karena X-nya kan di sini ya, 3 kali X. X-nya diganti negatif 4, ya udah kita tulis di sini kali negatif 4. Kurangi 6, gitu. Sehingga 2Y sama dengan 3 kali negatif 4, negatif 12, terus dikurangi 6. 2Y sama dengan negatif 12, ada lagi negatif 6, jadinya negatif 18.
Sehingga Y-nya saja adalah negatif 18 diapakan dengan 2. Lihat, tadinya 2 dengan Y itu perkalian. 2Y itu artinya 2 kali Y. Kalau 2 dipindah ke sebelah kanan sama dengan kebalikannya perkalian, yaitu pembagian. Pembagian boleh ditulis per, ya. Jadi Y sama dengan negatif 18 bagi 2. Hasilnya negatif 9. Kita pindahkan ke kotaknya ya. Ke tabelnya ini negatif 9, sehingga di sini X, Y adalah negatif 4, negatif 9 gitu. Lanjut, untuk X sama dengan negatif 2 sama aja, kita masukkan ke sini ya, ditulis ulang juga nggak apa-apa. 2Y sama dengan 3X kurangi 6. Sekarang X nya diganti negatif 2 gitu. 2Y sama dengan 3 kali negatif 2 kurangi 6 ya. Nah 2Y sama dengan 3 kali negatif 2 adalah negatif 6, terus kurangi lagi 6 gitu. Nah 2Y sama dengan ada negatif 6, ada negatif 6, menjadi negatif 12. Hasilnya Y sama dengan negatif 12 diapakan dengan 2? Dibagi ya, bagi 2. Berapa negatif 12 bagi 2? Hasilnya negatif 6 gitu. Kita pindahkan pada tabel. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya negatif 6. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 6. Sehingga X, Y negatif 2, negatif 6 gitu. Sekarang untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke rumus juga ya. 2Y sama dengan 3X kurangi 6. X-nya sama dengan 0, maka 2Y sama dengan 3 kali 0 kurangi 6. Sehingga 2Y sama dengan 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 6. Ya, 2Y sama dengan 0 kurangi 6 adalah negatif 6. Y-nya sama dengan negatif 6 dibagi 2. Berapa negatif 6 bagi 2? Sama dengan negatif 3. Dah ketemu. Kalau X-nya 0, Y-nya negatif 3. Kita pindahkan ya. Ini negatif 3. 0, negatif 3. Kayak gitu. Sekarang X-nya diganti 2. Boleh. Berarti 2Y sama dengan 3X kurangi 6. X-nya diganti 2, maka 2Y sama dengan 3 kali 2 kurangi 6. 2Y sama dengan 3 kali 2, 6 kurangi 6 gitu ya. 2Y sama dengan 6 kurangi 6 itu 0. Maka Y-nya sama dengan 0 dibagi 2. Dari sini 2-nya kan. Berapa 0 dibagi 2? 0 dibagi 2 itu ya 0. Oke, ketika X-nya 2, Y-nya 0. Tulis di sini, X-nya 2, Y-nya 0. Maka titiknya 2,0. Menuliskannya X dulu ya, 2,0. Oke, sekarang untuk X sama dengan 4, kita pindahkan, masukkan ke rumus. 2Y sama dengan 3X kurangi 6. X-nya diganti 4, maka 2Y sama dengan 3 kali 4 kurangi 6. Ya, 2Y sama dengan 3 kali 4, 12 kurangi 6. Berarti 2Y sama dengan 12 kurangi 6 adalah 6. Maka Y-nya sama dengan 6 bagi 2. Nah, berapa 6 bagi 2? 3 ya. Kalau dicek gini, 2 kali Y sama dengan 6. Y-nya diganti 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Betul. Berarti X sama dengan 4, Y-nya ketemu sama dengan 3. Pindahkan. 4,3. Terakhir X-nya 6. Yuk, kita masukkan ya. 2Y sama dengan 3X kurangi 6. X-nya perintahnya diganti 6, maka 2Y sama dengan 3 kali 6 dikurangi 6 gitu. 2Y sama dengan 18 kurangi 6 ya. 2Y sama dengan 18 kurangi 6 adalah 12. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? Tentu saja 6. Dah ketemu ya. X-nya 6, Y-nya juga 6. Kita pindahkan di sini. Titiknya 6,6. Sudah selesai. Ini dia untuk soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Gambarlah garis yang memiliki persamaan berikut. A, 2X sama dengan 6Y. B, 3Y kurangi 4 sama dengan 4Y.
C 4x tambah 2y sama dengan 6. Dan yang D y tambah 3x kurangi 4 sama dengan 0. Yuk Kak Sari bantu caranya ya. Untuk yang A dulu 2x sama dengan 6y, ini bisa kita sederhanakan persamaannya Dek, menjadi seperti ini. Nih, Kak Sari tulis dulu ya, 2x sama dengan 6y. Nah, kita mau menulisnya dalam bentuk y saja. Jadi gini, y sama dengan gitu ya, 2x. Nah, 6-nya pindah ke sini, Dek. Tadinya 6 dengan y itu kan perkalian ya. Berarti kalau 6 dipindah ke sini menjadi pembagian. Nulisnya gini. Nah, gitu. Sehingga Y sama dengan 2 sama 6 bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2 ya. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi ini nulisnya 1x per 3. 1 kali x itu x saja ya. Berarti x per 3. Ini. Nah, persamaannya ini dia. Persamaan garis lurusnya Y sama dengan X per 3. Kalau udah kayak gini, kita bisa bikin tabel untuk bantuannya ya. Bikin tabel seperti soal nomor 2 tadi. Perhatikan, untuk garis lurus itu setidaknya kita membutuhkan dua titik yang berbeda. Jadi kalau ada dua titik dihubungkan, itu pasti akan membentuk sebuah garis lurus. Jadi nanti di sini Kak Sari akan bikin dua titik ya caranya. Nih kita bikin aja dulu tabelnya, karena mau bikin dua titik jadi bikinnya tiga baris ini ya, 3 kolom. Nah ya, kita masukkan dulu di sini untuk x, ini y, ini x, y. Mirip kayak soal nomor 2 ya Dek. Nah untuk x nya Kak Sari tentukan ya, Kak Sari akan pilih x nya 0 dan 3 gitu. Kenapa milih angka kayak gini Kak? Karena nanti kalau dimasukkan ke sini enak. Coba aja ya. Sekarang untuk x nya sama dengan 0 kita masukkan. Persamaannya tulis dulu, y sama dengan x per 3. Boleh ditulis y dulu sama dengan x per 3 boleh ya. Ini sama aja loh, dibolak-balik sama ya nak ya. Yuk, sekarang untuk x sama dengan 0, maka y sama dengan x nya diganti 0 dong ya. 0 bagi 3. Berapa 0 bagi 3? Nah, 0 dibagi 3 itu tetap 0. Gitu. Jadi kalau x nya 0, y nya 0. Tulis di sini. Nah, titiknya 0,0. Satu lagi. Ketika x nya diganti 3, tulis dulu persamaannya, y sama dengan x per 3. X nya kita ganti 3, maka y sama dengan ini 3 per 3 ya kan, x nya diganti 3 tuh ya. Nah berapa 3 bagi 3? 3 bagi 3 adalah 1. Berarti y nya 1. Kalau x nya 3, y nya 1. X nya 3, y nya 1. Gini 3,1. Oke, kalau sudah ada dua titik ini, kita siap menggambar garisnya ya. Menggunakan bidang koordinat, disiapkan dulu. Kak Sari pakai bidang koordinatnya di bawah sini aja ya Dek. Gini, sederhana aja. Oke, nah pakai skalanya 1 cm 1 cm. Ini 1, 2, 3 gitu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nggak harus 3 ya, boleh kalian bikin panjang, boleh pakai kertas berpetak juga boleh banget. Oke, kayak gini aja. Di sini adalah 0,0, ini sumbu x ya, ke sana yang negatif, ini sumbu y. Nah, gitu. Kasih angka, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2 seterusnya. Sini yang positif 1, 2 dan seterusnya, ini yang negatif. Kayak gini ya. Oke, sekarang yang kita gambar titik yang pertama ini 0,0. 0,0 itu letaknya di mana? 0,0 itu ada di titik pangkal di sini. Oke, satu lagi 3,1. X nya 3, Y nya 1. Oke, X3 itu ada di sini, Y1 itu ke atas apa ke bawah? Nah, ada di atas nih. Y yang positif 1 itu di atas. Jadi dari X3 ini ke atas 1. Caranya kita bikin pakai garis putus-putus. Gitu, dihubungkan. Ya, berarti ada di sini titiknya ya, 3,1. Kalau udah jadi, tinggal dihubungkan kedua titik ini. Nah, gitu. Inilah garis yang persamaannya ini tadi, Dek. Ya, 2x sama dengan 6y, atau boleh ditulis yang di sini, y sama dengan x per 3. Kita tulis yang ini aja ya, y sama dengan x per 3.
Nah, selesai. Kayak gitu. Untuk soal nomor 3A. Kita lanjut ke soal nomor 3B. 3Y kurangi 4 sama dengan 4Y. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan ya persamaannya. 3B 3Y kurangi 4 sama dengan 4Y. Menjadi gini, Dek. Ini sama dengan tulis dulu 4Y-nya tetap, 3Y-nya kita pindah ke kanan. Tadinya kan positif 3Y. Kalau dipindah itu menjadi negatif 3Y. Nah, sebelah sini tetap negatif 4 aja. Sekarang ini 4Y kurangi 3Y. Berapa Y? 1Y. 1Y itu boleh ditulis Y saja. Nah, sebelah sini tetap negatif 4. Jadi ini persamaannya ya. Y sama dengan negatif 4. Menggambar pada bidang koordinatnya gimana? Gampang. Kayak gini, siapkan dulu. Ini bidang koordinatnya ya. Oke, terus kita bikin angka-angkanya lagi. Kak Sari pakai 1 cm 1 cm kayak gini ya. Kalian juga boleh ngikutin seperti ini. Kalau mau pakai kertas berpetak juga boleh. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Oke, untuk Y yang negatif Kak Sari gambar juga angka-angkanya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke. Nah ya, kasih angka 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Yang ke atas nggak Kak Sari bikin karena tidak diperlukan ya, Dek ya. Kalian bikin boleh, kasih angka-angkanya boleh. Diwakilkan gini aja pun sudah benar. Nah, untuk menggambar persamaan Y sama dengan negatif 4 itu gini. Kita langsung cari yang nilainya Y negatif 4. Y yang positif itu ke atas, Y yang negatif itu ke bawah. Berarti karena dia negatif 4, kita cari di bawah. Mana yang negatif 4? Ini. Nah, berarti ini Y sama dengan negatif 4 ada di situ. Terus gimana? Tarik garis lurus gini, sejajar dengan sumbu X. Inilah garis Y sama dengan negatif 4. Selesai. Kayak gitu aja ya untuk soal nomor 3B. Kita lanjut soal nomor 3C. 4X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, ini enaknya nanti kita sederhanakan dulu. Setelah disederhanakan, baiknya kita bikin tabel-tabel seperti soal nomor 2 tadi ya. Enggak disederhanakan juga boleh, mau disederhanakan juga boleh. Nah, mau coba dua-duanya juga boleh ya. Oke, Kak Sari kasih tahu caranya seperti ini. Supaya adil, gini aja ya, Dek. Tadi kan untuk yang 3A ini sudah Kak Sari bantu sederhanakan. Untuk yang 3C nggak usah disederhanakan aja, apa adanya gini ya. Nah, dengan metode membuat tabel, di sini caranya kita siapkan dulu. Persamaannya 4X tambah 2Y sama dengan 6. Untuk nilai X-nya Kak Sari sudah tentukan ini aja, pakai negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 ya. Kita hitung nilai Y-nya untuk setiap nilai X ini ya. Yuk, untuk X sama dengan negatif 2, gini caranya. 4X ditambah 2Y sama dengan 6, X-nya diganti negatif 2. Maka berarti ini 4 kali negatif 2 ditambah 2Y sama dengan 6 gitu ya. 4 dikali negatif 2 kan negatif 8 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6. Nah, negatif 8-nya kita pindah ke sini menjadi positif 8. Oke, 2Y sama dengan 8. 6 tambah 8 itu 14. Berarti Y sama dengan 14 dibagi 2. Berapa 14 bagi 2? Y sama dengan 7. Udah ketemu? Masukkan ke sini. Kalau X-nya negatif 2, Y-nya ketemu 7 ya di sini. Nah, titiknya negatif 2,7. Kayak gitu. Nah, kita masukkan lagi untuk X sama dengan negatif 1. 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, sini X sama dengan negatif 1, maka 4 kali negatif 1 ditambah 2Y sama dengan 6. Kemudian 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4 ditambah 2Y sama dengan 6. Ketemu 2Y sama dengan 6. Negatif 4 pindah ke sini menjadi positif 4. 2Y sama dengan 10. Oke. Nah, nilai Y-nya sama dengan 10 bagi 2. Berapa 10 bagi 2? Y sama dengan 5. Oke, kita pindah ke tabel. Y sama dengan 5 di sini ya.
berarti negatif 1,5. Nah, kalau sudah ada dua titik seperti ini, Dek, bisa langsung kita gambar ya. Mau langsung digambar aja boleh. Mau dilengkapi dulu ini dihitung juga boleh. Berarti nanti pakai 5 titik. Kita pakai 2 titik aja ya. Nanti kalau kalian memerlukan untuk mengisi sampai 5 titik tinggal dilanjutkan sendiri, caranya sama. Dan metode satu lagi seperti yang di buku itu, kita kalau mau menggambar garis persamaan garis kayak gini, menentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y aja. Nah, sekalian Kak Sari ajarin ya. Nanti gambarnya akan sama persis kok dengan melalui kedua titik ini. Sama persis. Oke, biar lengkap ya, Dek. Nih, Kak Sari ajarin untuk menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Seperti ini. Menggunakan metode menentukan titik potong, caranya kayak gini. Jadi kita nggak usah pakai tabel, pakai gini aja. Tulis dulu persamaannya 4x tambah 2y sama dengan 6. Terus tentukan titik potong. Ini Kak Sari singkat dengan tipot ya. Titik potong dengan sumbu y. Kalau mau menentukan titik potong dengan sumbu y, kita harus langsung merubah x-nya itu menjadi 0. Nah, X sama dengan 0. Itu kalau mau menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, X sama dengan 0. Masukkan ke sini. Berarti 4 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 4 kali 0 adalah 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 6. Ini positif 0. 0 itu nggak positif, nggak negatif sih. Dipindah pun tetap 0. Jadi biarin gini aja ya. Sehingga Y-nya sama dengan 6 diapakan dengan 2 dibagi 2. Oke, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, berarti ketemu kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 0,3. Ini yang pertama. Terus yang kedua, sekarang titik potong dengan sumbu X. Dibalik ya. Kalau titik potong dengan sumbu X gitu, berarti harus Y-nya yang menjadi 0 ya. Y-nya harus kita rubah menjadi 0. Persamaannya sama tetap, yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 6. Tapi Y-nya diganti 0. Gini, 4X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Sehingga 4X ditambah 2 kali 0 kan 0 ya, sama dengan 6. Nah, 4x-nya saja sama dengan 6. Ini 0-nya kalau dipindah ke sini kan tetap 0. Jadi nggak merubah ya. Nilainya 6 ditambah 0 tetap 6. 6 dikurangi 0 juga tetap 6 ya. 0 itu bukan positif, bukan negatif ya, Dek ya. 0 itu ya 0 sendiri. Nah, 4x sama dengan 6 berarti x sama dengan 6 diapakan dengan 4 dibagi 4. Berapa 6 dibagi 4? Koma, nggak masalah ya. 6 dibagi 4 itu kalau disederhanakan ini menjadi 3/2 ya. 3 bagi 2 itu 1,5 ya. X-nya 1,5 ya. Atau ditulis 1/2 gini juga boleh. Nah, kita pindahkan. Kalau Y-nya sama dengan 0, ternyata X-nya adalah 1,5. Maka titiknya adalah 1,5,0. Selalu X dulu baru Y. X-nya 1,5, Y-nya 0. Nah, dari dua titik ini langsung bisa kita gambar. Sekalian sama Kak Sari tunjukkan dengan titik yang kita temukan menggunakan tabel tadi ya. Nah, gini seakan-akan berbeda, tetapi nanti kalau digambar dia akan menjadi sebuah garis lurus. Jadi jawabannya sama aja. Mau pakai metode tabel boleh, mau pakai menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y juga boleh ya. Jadi kalian kaya akan metode, kaya akan cara. Nah, ya, kita gambar sekarang. Yuk. Oke, ini sudah Kak Sari siapkan bidang koordinatnya ya, Dek. Ini sumbu X. Nah, di atas ke bawah ini sumbu Y. Terlihat ya. Nah, sekarang Kak Sari mau gambar titik yang udah kita temukan menggunakan tabel. Negatif 2,7, negatif 1,5. Yuk. Negatif 2,7 itu gini. X-nya negatif 2, Y-nya 7. 7 itu ke atas sana ya. Nah, berarti di sini kita hubungkan dengan titik atau dengan garis putus-putus menjadi seperti ini. Nanti pertemuannya ada di atas sana ya, kayak gini. Oke, nah 7-nya di sebelah sini. Nah, maka ini titiknya negatif 2,7. Satunya lagi tadi adalah negatif 1,5. Yuk, negatif 1 itu ada di sini, punya X kan, 5 punya Y itu ada di atas yang positif ya. Berarti kita hubungkan dari negatif 1 ke 5 kayak gini.
berhentinya di 5 ya. Ini belok ke sini kan. Gitu. Dah, ini titiknya ya, negatif 1,5. Nah, sekarang kita masukkan juga dengan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y tadi. Ini ya, 0,3 sama satu lagi 1,5,0. Yang 0,3 dulu. 0,3 itu X-nya 0, Y-nya 3. Y3 itu ke atas apa ke bawah? Ayo, ke atas ya. X-nya 0 terus bergerak ke atas 3. Nah, di sini 3. Nah, ini dia. Kemudian satu lagi nih ya, 1,5,0. 1,5 itu di mana sih Kak? Di antara 1 dan 2. Di tengah-tengah di antara 1 dan 2. Di sini nih Dek. X-nya itu di antara 1 dan 2, tengah-tengahnya. Ini dia ya. Koma 0. Kalau koma 0 itu Y0 itu nggak ke atas, nggak ke bawah. Jadi tetap di sini. Nah, jadi ini titiknya. Oke, ini semua keempat titik ini kalau kita hubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Nggak percaya? Coba aja ya. Tuh. Nah, kayak gini. Sip. Ya, jadi ini persamaannya tulis ya. 4x tambah 2y sama dengan 6. Intinya deh, Kak Sari mau tekankan di sini ya. Dengan menggunakan metode menentukan titik potong, kalian akan menemukan dua titik ini. Dan dua titik ini kalau dihubungkan juga akan membentuk garis lurus. Dengan menggunakan metode tabel, kalian tadi menemukan dua titik yang di sini kan? Nah, dua titik yang di sini pun kalau dihubungkan akan membentuk garis lurus. Dan kalau diteruskan akan ke sini. Tuh, sama. Berarti ini kesimpulannya jawaban kita benar menggunakan dua metode. Kalian nanti pilih aja salah satu metode ya, paling enak menentukan titik potong ini metodenya ya. Tapi kalau yang suka menggunakan metode tabel juga boleh bikin, tentukan dulu nilai-nilai X-nya kayak gini ya, baru dihitung nilai Y-nya. Itu terserah kamu deh. Oke, banyak berlatih insya Allah jadi terampil. Terakhir, yes, sekarang yang D. Y ditambah 3X kurangi 4 sama dengan 0. Nah, mau pakai metode mana? Seperti yang nomor 2 atau seperti yang di buku pakai menentukan titik potong boleh ya. Yuk. Kalau Kak Sari khusus untuk yang D ini mau pakai metode menentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y aja ya. Ya, caranya seperti ini. Yuk ikutin aja ya Dek ya. Kita tulis dulu persamaannya. D 3D Y ditambah 3X kurangi 4 gini sama dengan 0. Nah, caranya yang pertama tentukan dulu titik potong dengan sumbu apa? Terserah, bebas. Kalau titik potong dengan sumbu X, katakanlah gitu ya, berarti yang harus dijadikan 0 adalah Y-nya. Y-nya harus kita rubah menjadi 0. Ini berarti 0 ditambah 3X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 0 itu kan tidak merubah apapun ya, berarti tinggal ini aja. 3X kurangi 4 sama dengan 0. Nah, 3X sama dengan negatif 4 pindah ke sini menjadi positif 4 ya, atau nulisnya 4 saja. Berarti X sama dengan 4 diapakan dengan 3? Dibagi 3. Berapa 4 dibagi 3? 4 dibagi 3 itu 1/3. Ini titiknya. Kalau Y-nya, ini nilai X-nya maksud Kasari. Kalau Y-nya 0, ternyata nilai X-nya adalah 1/3. Sehingga titik potongnya ini 1/3,0. Ingat, yang ditulis harus X dulu ya. Jadi X dulu 1/3 baru koma Y, koma 0. Ini titik potong dengan sumbu X, sudah ketemu. Satu lagi titik potong dengan sumbu Y. Tulis dulu persamaannya, Y tambah 3X kurangi 4 sama dengan 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y, berarti yang harus dirubah jadi 0 apanya? X-nya ya, X-nya harus sama dengan 0. Nah, kalau X-nya sama dengan 0 menjadi gini, Y ditambah 3 kali 0 kurangi 4 sama dengan 0. Berarti Y ditambah 3 kali 0 adalah 0 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Y ditambah 0 dikurangi 4 itu berapa sih? Negatif 4. Jadi nulisnya gini, Y dikurangi 4 ya, sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan negatif 4. Kalau kita pindah ke sini menjadi positif 4 atau 4 saja. Tuh ketemu, Y-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 0, ternyata Y-nya sama dengan 4. Sehingga titiknya adalah 0,4. Dah, dari dua titik ini langsung aja kita bisa gambar. Enak deh kalau menggunakan metode
mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita langsung bisa gambar. Kayak gini gambarnya, siapkan dulu bidang koordinatnya. Oke, ini sudah Kak Sari siapkan bidang koordinatnya ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, titik potongnya tadi sudah Kak Sari salin di sini. Yang pertama 1/3,0, yang kedua 0,4. Kita tulis dulu yang 0,4 yuk. X-nya 0 ada di sini, Y-nya 4. Y4 itu ke atas apa ke bawah? Ke atas ya. Berarti dari 0 ini bergerak ke atas. Nih, 4-nya ada di sini. Oke. Sekarang satu lagi, 1/3,0. X-nya itu 1/3. 1/3 itu di sini loh, Dek, di antara 1 dan 2. Kalau tengah-tengah ini adalah 1/1/2, 1/2 ya. Nah, berarti kalau 1/3 itu dibagi 3 gini. Nah, ini di antara 1 dan 2 ini dibagi 3. Nah, berarti di sini ya titiknya 1/3. Koma 0 itu berarti nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti ya tetap di sini. Udah, kalau udah ketemu dua titiknya itu langsung dihubungkan ya, kayak gini. Set, terus kasih nama. Persamaannya tadi, nih, Y ditambah 3X kurangi 4 sama dengan 0. Y tambah 3X kurangi 4 sama dengan 0. Ini nanti kalau diteruskan masih bisa ya. Nanti akan ketemu kalau X-nya negatif 2, ketemu Y-nya sama dengan 6. Dicoba aja. Nah, pakai tabel juga boleh ya. Kalau tabel malah bisa bikin 3 titik, 4 titik, 5 titik, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Untuk nyocokin aja, nanti kalau kalian yang mau mencoba masukkan nilai X-nya negatif 2, maka ketemu Y-nya nanti 10 ya Dek ya. Nah, ini kalau yang mau pakai tabel ya, boleh nanti dicoba masukkan nilai X-nya negatif 2, maka ketemu nilai Y-nya adalah 10. Letaknya ada di atas sana ya. Kayak gitu. Oke, sudah ya Dek, Kak Sari sudahin dulu video kali ini. Nah, soal nomor 1, 2, 3 selesai dibahas. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar yang sopan ya sayang ya. Insya Allah akan Kak Sari bahas atau balas dengan sebaik-baiknya. Masih yang mau daftar konsultasi individu, tanya jawab soal PR sama Kak Sari, bisa ya. Daftar konsultasi individu itu caranya gini. Chat aja ke Kak Sari ya di 081456109870 kayak gitu. Nah, ini nanti daftarnya 80.000 satu bulan. Itu kalian sudah bisa tanya-tanya PR ya, 5 soal setiap hari loh ya Dek, mulai dari Senin sampai Sabtu. Liburnya hanya kalau hari Minggu dan tanggal merah aja. Jadi tidak dimasukkan ke dalam grup gitu. Insya Allah kalau seperti ini hasilnya akan lebih maksimal lagi ya. Jadi PR kalian difoto aja. Nah, Kak Sari akan balas lewat foto juga. Terus disalin, dipelajari. Insya Allah itu yang akan keluar di ujian. Mirip-mirip kan? Biasanya ujian itu mirip dengan PR yang diberikan oleh guru. Kayak gitu. Nih ya Dek, Kak Sari tunggu. Oke, sudah dulu Kak Sari mau pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan yang belum subscribe boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.